Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsana. Amma ba'du. Teman semuanya, malam hari ini kita di pembahasan yang kedua, pertemuan yang kedua dari pembacaan kitab Al-Atfalu Yas'aluna al-Imam. Pertanyaan anak-anak kecil, anak-anak terhadap imam. Imam di sini maksudnya adalah Imam Al-Azhar. Jadi Al-Azhar ini adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang masih ada, yang salah satu yang tertua dan yang paling berpengaruh di dunia Islam hari ini. Tentu ada beberapa lembaga di dunia ini yang lembaga-lembaga keislaman ya. Di Indonesia ada banyak pesantren, ada kampus, UIN, ada UII dan lain sebagainya. Kemudian di negara-negara lain, di Maroko, di Irak juga ada pusat-pusat keislaman. Tapi salah satu pusat keislaman yang paling besar di dunia ini ya Al-Azhar ya. Dan salah satu yang tertua dan yang pengaruhnya paling besar. Karena Al-Azhar ini alumninya ada di hampir semua negara muslim. Di Indonesia itu ribuan alumni Al-Azhar. Mungkin dari sejak tahun 50-an atau bahkan jauh sebelum itu sudah ada. Kita tahunya alumni Al-Azhar ini misalnya Profesor Quraish Shihab itu adalah alumni Al-Azhar. Di hampir semua negara muslim, bahkan negara-negara yang minoritas, muslim yang minoritas itu banyak alumni Al-Azhar di sana. Sehingga pengaruh Al-Azhar itu besar. Karena alumni-alumni mendirikan lembaga pendidikan dan membawa manhaj ilmu metode dari Al-Azhar. Nah, Al-Azhar ini ada pemimpin utamanya, namanya Grand Sheikh Al-Azhar, yang sekarang dijabat oleh seorang yang bernama Syekh Ahmad At-Thayyib. Kalau kalian baca itu hasil rankingan muslim paling berpengaruh di dunia setiap tahun, Syekh Al-Azhar ini pasti selalu masuk, ada di dalamnya sebagai salah satu tokoh muslim yang paling berpengaruh di dunia, yang pendapatnya didengarkan dan sebagainya. Ya, tapi ternyata beliau ini dibalik kebesarannya, dibalik kebesaran nama beliau, dibalik kebesaran lembaga yang beliau pimpin, beliau ini tidak hanya mengurus masalah-masalah yang serius, tapi beliau ini juga sangat memperhatikan masalah keluarga, termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Karena itu kitab ini sebetulnya materinya sangat ringan, berisi tentang pemikiran anak-anak atau apa yang dipikirkan oleh anak-anak tentang Islam. Ya. Ada 38 pertanyaan di dalam kitab ini dan kita sudah membaca beberapa di antaranya. Meskipun ya saya sudah bilang pada pertemuan yang lalu, dalam hal keilmuan ya kita ini sebenarnya masih anak-anak karena eh, sedikitnya ilmu yang kita punya dan seterusnya. Makanya pertanyaan-pertanyaan ini juga relevan, masih sangat relevan dengan kita. Ya. Misalnya kemarin ada pertanyaan tentang Allah. Allah itu di mana? Orang dewasa mungkin jarang sampai berpikir ke situ, tapi anak-anak memikirkan sampai ke situ. Lalu kemudian kenapa Allah itu menciptakan makhluknya ada yang kekurangan, ada yang tampan, ada yang jelek, ada yang sempurna, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang disabilitas, ya, mengalami kekurangan dalam fisik. Mungkin ada yang nggak bisa melihat, ada yang tidak bisa berjalan, ya, lumpuh misalnya, nggak bisa berjalan, macam-macam. Hikmahnya apa? Ya, itu kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Sampai kemudian ada juga pertanyaan
tentang apakah Allah itu mencintai kita, ya, mencintai anak-anak maksudnya. Dan sekarang kita akan menyambung pembahasan itu, ya, di halaman 8. Kaifa asilu ila mahabbatillah. Silahkan yang belum fotokopi dibuka di PDF, kalau ada PDF, kan PDF-nya sudah di-share, dibuka di PDF. Kaifa asilu ila mahabbatillah. Jadi bagaimana saya bisa mendapatkan cintanya Allah, bisa meraih cintanya Allah, ya. Bagaimana saya bisa meraih cinta Allah, bagaimana Allah bisa mencintai saya, kata anak-anak ini. Ini pertanyaan yang penting, bukan hanya untuk anak-anak tapi juga untuk kita semua, ya, meskipun secara umur kita sudah dewasa, sudah tua. Karena tujuan kita hidup ya tidak ada yang lain, bahwa tujuan kita hidup yang paling tertinggi adalah bagaimana kita meraih cintanya Allah, meraih ridhonya Allah. Itu tujuan utama, nggak ada yang lain. Kalau cuma ridhonya manusia, buat apa? Ya. Kalau kita cuma mencari supaya disenangi oleh manusia, buat apa? Supaya kita dipuji oleh orang, buat apa? Tidak ada tujuan yang lebih tinggi, lebih utama dalam kita hidup kecuali cintanya Allah, ridhonya Allah. Makanya ulama ada yang mengatakan, dan kita sia-sia kita mencari ridhonya manusia, itu kita sia-sia. Kita nggak mungkin bisa mendapatkan ridhonya manusia, cintanya manusia secara utuh, itu nggak mungkin bisa kita dapat. Imam Syafi'i pernah mengatakan, ini penting kalian catat, apa namanya, Imam Syafi'i pernah mengatakan, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Kita ingin, kita berharap dicintai oleh manusia, itu adalah suatu hal yang tidak mungkin bisa kita capai. Waridullahi ghayatun la tudrak. Jadi ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia, kecintaan manusia kepada kita, ini adalah satu hal yang tidak mungkin bisa kita capai. Kita melakukan hal apapun selalu ada orang yang tidak suka, selalu ada segi atau aspek di mana manusia tidak suka kepada kita. Itu pasti. Dan memuaskan manusia itu nggak mungkin bisa. Memuaskan semua orang itu tidak mungkin bisa. Orang tua mendidik anak, itu mendidik itu menyakitkan. Guru mendidik muridnya itu menyakitkan. Kenapa sih guru ini ngatur-ngatur? Pasti nggak suka kan? Di sisi lain, misalnya posisinya menjadi guru, ngatur murid itu pasti murid tidak suka diatur-atur. Wataknya manusia itu nggak suka diatur-atur. Di sisi lain, mungkin kalau kalau kita mau mau membiarkan supaya ya oke, misalnya nuruti keinginannya anak, pasti ada orang yang akan mengkritik itu. Apa namanya, kemauan anak kok semuanya dituruti. Pasti ada saja kita melakukan ini, ada orang yang tidak suka, melakukan yang ini ada yang tidak suka, itu pasti, ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan tadi apa, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Tapi kemudian yang kedua, waridollahi ghayatun la tudrak. Dan ridhonya Allah itu adalah tujuan yang tidak mungkin kita hindari, nggak bisa, nggak boleh kita hindari. Ridhonya Allah itu adalah tujuan tertinggi dan paling utama kita, ya. Ridhollahi ghayatun la tudrak. Tidak mungkin kita tinggalkan. Kalau ridhonya manusia itu buat apa? Kita cari muka di hadapan manusia buat apa? Nggak penting. Nggak penting. Tapi ridhonya Allah itu adalah satu hal yang tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita tinggalkan. Harus kita cari bagaimanapun caranya Allah bisa ridho kepada kita. Dan kemudian berikutnya, ini kalimatnya karena sangat bagus sekali. Fatruk malatudrom. Maka tinggalkanlah yang tidak mungkin dicapai.
Karena ridhonya manusia itu nggak mungkin bisa kita gapai, tinggalkan saja. Kita nggak usah nyari ridhonya manusia, nyari pujian manusia, nyari kesenangannya manusia kepada kita. Pokoknya selama kita melakukan kebenaran, apapun pendapat orang, jalan aja. Selama kita melakukan kebenaran. Watruk malah tudrok, wadrik malah tutro. Ya. Jadi yang tidak mungkin dicapai itu tinggalkan. Sedangkan yang harus dicapai itu harus apa namanya? Fadrik malah tutro. Dan carilah ridho yang zat yang tidak mungkin kita, yang tidak boleh kita tinggalkan. Artinya ridhonya Allah lah yang harus kita cari betul-betul. Makanya anak kecil ini sudah berpikir bagaimana mendapatkan kecintaan Allah. Dan salah satu cintanya Allah itu apa? Salah satu cintanya Allah adalah, maksudnya tanda-tanda cinta Allah kepada hambanya adalah kita dimudahkan dalam melaksanakan ibadah. Kita bisa sholat malam, kita bisa menjalankan sholat 5 waktu tepat waktu, sholat fardhu, sholat sholat maktubah secara tepat waktu. Kita bisa dengan mudah mendatangi majelis pengajian seperti ini. Itu tanda kecintaan Allah kepada kita. Salah satu tanda kecintaan Allah kepada kita itu adalah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Tanda bahwa Allah tidak mencintai seseorang, ya seseorang itu dibuat menjauh dari Allah. Makanya ya sebisa mungkin kita ini berupaya mencari cintanya Allah, dan itu salah satunya dengan kita apa namanya menjalankan perintah-perintahnya. Bahwa kita dimudahkan menjalankan perintahnya itu menunjukkan bahwa Allah mencintai kita. Kan ada perempuan, ada di dalam kisah ulama itu ada perempuan yang berdoa di tengah malam. Dia berdoanya begini, ya Allah, demi cintamu kepadaku. Nah, pada waktu berdoa begitu itu diprotes oleh orang yang mendengar. Kok suul adab banget? Kenapa nggak mengatakan demi cintaku kepadamu, tapi demi cintamu kepadaku? Emang Allah, kamu tahu Allah cinta kamu dari mana? Kemudian perempuan itu menjawab, ya Allah nggak mungkin mentakdirkan saya bisa sholat malam kalau Allah tidak cinta kepada saya. Bahwa kita dimudahkan beribadah itu menunjukkan bahwa Allah cinta kepada kita. Tapi kalau kita ditakdirkan maksiat dan naudzubillah jauh dari Allah, itu tandanya Allah tidak cinta kepada kita. Yaqulu ta'ala fi kitabih, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah huwa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah saya. Ya, maksudnya kalau mau dicintai Allah, ya kita mengikuti perintah Allah dan mengikuti perintahnya Rasulullah. Fal ayatu tadullu ala anna hubballahi innama yata'atta bi ta'atillahi wa ittiba'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kecintaan Allah itu bisa didapatkan dengan kita taat kepada Allah dan mengikuti Rasulullah. Satu hal. Petunjuk Allah seperti itu. Kita bisa mendapatkan kecintaan Allah kalau kita taat kepada Allah dan Rasulullah. Yang kedua, itu dalam Al-Quran. Yang kedua, dalam hadis Nabi mengatakan, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Makhluk yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat kepada sesama manusia. Kalau kita bisa berbuat baik kepada manusia, sesama manusia, maka disitulah cintanya Allah. Maka disitulah Allah mencintai kita. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat kepada sesama manusia.
Dalam hadis lain Allah mengatakan, dalam hadis lain dikatakan, al khalqu kulluhum iyalullah fa'ahabul khalqi ilallah anfa'uhum li'iyali. Makhluk ini semuanya dalam tanda kutip adalah keluarganya Allah. Maka makhluk yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat kepada keluarganya. Fa'ahabul khalqi ilallah anfa'uhum li'iyali. Seperti itu. Wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslimin. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kamu menanamkan kebahagiaan, memberikan kesenangan kepada seorang muslim. Takshifu anhu kurbatan. Jadi gini, yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat kepada sesama manusia. Dan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah kamu memberikan kebahagiaan kepada seorang muslim. Kalau ada orang yang punya masalah, kamu bantu, maka itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Atau ada orang punya hutang, kamu lunasi hutangnya, maka itu adalah salah. Maka itu adalah termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah. Wala an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Kata Nabi dalam hadis berikutnya, kamu membantu saudaramu sesuatu, membantu hal tertentu kepada saudaramu, itu lebih dicintai daripada kamu iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Jadi membantu saudaranya. Ketika ada saudaranya punya masalah, butuh bantuan, kemudian kamu bantu, maka itu lebih baik, kata Nabi, dibandingkan iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Iktikaf itu pahalanya besar nggak? Besar. Apalagi iktikafnya di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu berapa ribu kali lipat pahalanya? Ribuan kali lipat lebih utama dibanding masjid selain Masjid Nabawi. Sudah sebesar itu pahalanya, kata Nabi, yang lebih besar daripada iktikaf itu di Masjid Nabawi 1 bulan itu adalah kamu membantu saudara. Ini hadis seperti ini menunjukkan betapa besarnya kepedulian sosial dalam Islam. Bahwa Islam itu tidak hanya menekankan kesalehan ritual. Kamu sholat sunnah itu baik, kamu membaca Al-Quran itu baik, menghafal Al-Quran itu baik. Tapi ada amal yang lebih besar pahalanya, yaitu ketika amal itu berdampak kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwa soleh itu tidak hanya soleh ritual, tapi juga soleh sosial. Kamu membantu orang lain itu soleh secara sosial. Ada kerja bakti misalnya, lalu kemudian kamu ikut, maka itu adalah soleh dalam bidang sosial, kesalehan sosial. Di pondok, di kamar, lantainya kotor, kamu bersihkan, itu namanya kesalehan sosial. Bisa jadi itu lebih besar pahalanya dibandingkan sekedar nggak ada yang diremehkan ya. Tetapi bisa jadi itu lebih besar daripada melakukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah kan manfaatnya untuk diri sendiri saja. Selesai, putus untuk diri sendiri. Tapi ketika kamu membantu orang, ada lantai kotor, kamu sapu, kemudian misalnya kamar mandi kotor, disikat, lalu kemudian ada masjid atau tempat sholat berantakan, diberesin, Al-Quran ditaruh di raknya, sajadah dilipat, misalnya sarungnya dilipat rapi, itu bisa jadi pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah atau bahkan hanya membaca Al-Quran yang manfaatnya terbatas pada diri sendiri. Dan itu ada kaidahnya bahwa al-amalul muta'addi, ya, amal yang dampaknya lebih luas itu lebih utama dibandingkan dengan amal yang dampaknya terbatas. Begitu pula dosa, sebaliknya dosa. Dosa yang dilakukan dampak
dampaknya itu hanya pribadi, itu lebih kecil dibandingkan dengan dosa yang dampaknya meluas. Dosa yang dampaknya pribadi ini misalnya apa? Misalnya, ya misal aja ini, alhamdulillah, tidak sholat, itu masih lebih mending, dosanya masih lebih kecil dibandingkan dengan dosa yang berdampak kepada orang lain. Misalnya apa? Misalnya dosa mukul orang, dosa apalagi bunuh orang, itu dosanya lebih besar karena menyangkut orang lain. Dan urusan kita dengan Allah itu lebih mudah dibandingkan dengan urusan kita kepada sesama manusia. Makanya hati-hati. Kita berdosa kepada Allah itu lebih mudah. Allah Maha Pengampun. Tapi begitu kita berdosa kepada sesama manusia, manusia itu cenderung sulit memaafkan. Ya. Gampang nggak memaafkan? Tidak mudah. Makanya dalam kaidah dikatakan huququllahi mabniyun alal musamahah. Jadi bahwa kesalahan kita kepada Allah itu cenderung kepada dimaafkan. Tapi wa huququl khalqi mabniyun alal musyahah. Kalau manusia itu lebih berat. Itu ya. Jadi sampai seperti itu. Nabi mengatakan iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi, ada hal yang lebih besar daripada itu, membantu saudaramu yang butuh bantuan, itu pahalanya lebih besar daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Belum tentu seumur hidup kita ini dapat kesempatan iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Tapi ada hal yang lebih besar pahalanya, yaitu kita membantu sesama. Makanya jangan pelit-pelit, jangan berat ketika kita membantu sesama saudara kita. Lalu kemudian waman kadzama ghaizahu, ini juga penting. Wa mala Allahu qalbahu yaumal qiyamati ridho. Siapapun yang menahan diri, ngempet dari emosi, maka Allah akan memenuhi hatinya pada hari kiamat dengan ridhonya. Menahan diri itu gampang, tidak mudah. Orang disakiti oleh orang lain cenderung ingin membalas. Tapi Allah memuji dalam banyak uh, ayat, dan juga Nabi mengatakan di sini, siapapun yang menahan dirinya ketika beremosi, maka Allah di hari kiamat akan memenuhi hatinya dengan ridhonya. Al-Quran memuji orang yang menahan diri dengan dalam ayat wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan orang yang menahan diri pada saat emosi, pada saat marah, ini penting, ya. Karena kejahatan itu bisa dicegah ketika seseorang tuh menahan emosinya. Kalau orang nggak nahan emosi, mau berantem berantem aja, mau mukul orang aja. Udah kadung emosi, bahkan sampai membunuh orang dengan atas nama kehormatan, misalnya martabat, dengan atas nama balas dendam, misalnya. Nggak gampang memaafkan itu. Ya. Lalu menahan diri itu juga nggak gampang, karena itu pahalanya besar. Dan kita ini bisa hidup rukun begini karena kita saling menahan diri. Kalau ngomong tidak suka dengan orang lain tidak suka dengan kita. Kita ada yang tidak suka dari sikap orang lain. Itu sudah pasti. Dalam hidup itu mesti begitu. Ada yang kita suka, ada yang tidak kita sukai dari teman kita. Teman kita juga ada yang tidak disukai dari diri kita. Dan caranya bisa hidup bareng, berdampingan, akur, bisa berteman lama, nggak putus hubungannya, ya karena saling menahan. Kalau mau ngikuti egonya masing-masing, selesai, nggak mungkin kita bisa berteman. Kita yang ada musuhan aja. Nah, begitu. Makanya menahan diri ini penting. Ya. Waman masya, diulangi lagi. Waman masya ma'a akhihi fi hajatin hatta yaqdiha lahu sabatallahu qadamaihi yauma tazulul aqdam. Kamu berjalan membantu saudaramu sampai selesai. Itu pahalanya adalah Allah menetapkan langkah kita di hari kiamat pada saat banyak
kaki yang tergelincir. Melewati surat al-mustaqim itu banyak tergelincir. Dan salah satu kita bisa selamat adalah kita membantu saudara kita di dunia. Jadi apa namanya? Jangan sampai kita jadi muslim yang individualis, yang tidak peduli kepada orang lain. Karena Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi kepedulian sosial. Ada sekelompok orang, ya sekelompok orang lagi, saudara-saudara kita sesama muslim, yang kadang-kadang cuek, hanya mau bergaul dengan kelompoknya saja, nggak mau dengan yang lain. Nyapa tetangga nggak mau, keluar rumah langsung ke, misalnya meskipun itu ke masjid, masjid pulang nggak pernah bantu orang, nggak pernah senyum sama orang, timbulnya sombong. Padahal sombong ini salah satu dosa yang paling besar. Sementara Islam adalah agama yang menekankan pentingnya kesalehan sosial. Buat apa kita hidup sendiri, apa namanya, tanpa memperhatikan sekitar. Jadi intinya adalah wabi ijazin ya bunaya. Intinya adalah idza ahbabtallaha wa rasulahu wa salihin. Ketika kamu mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai orang-orang soleh, kamu menjalankan ibadah yang wajib, kamu berbakti kepada orang tua, kemudian membantu sesama manusia, dan menjauhi maksiat, maka kamu dalam posisi itulah kamu pasti dicintai oleh Allah. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, halaman 9. Madza sanajidu fil jannati? Hal fil jannati al-am. Apa yang akan kita temukan di surga? Pertanyaan anak-anak, apakah di surga itu ada mainan? Kalau masih pemula, orang itu kalau masih pemula, anak-anak tentu dalam melakukan sesuatu harus ada iming-imingnya. Kayak pertanyaannya anak-anak ini ya tentang surga. Beda dengan orang yang beda lagi ya dengan orang soleh yang tingkatannya sudah tinggi, seperti sebagaimana kisahnya Robi'atul Adawiyah. Robi'atul Adawiyah itu sudah nggak peduli mau dimasukkan surga atau dimasukkan neraka, yang penting mendapatkan ridhonya Allah. Nah, makanya orang-orang awam itu juga beribadah gitu ya. Harus ada apa namanya, istilahnya dalam bahasa agama itu ada at-targhib wa tarhib. Hal yang iming-imingnya apa kalau melakukan sesuatu. Sebaliknya kalau melakukan dosa itu ancamannya apa. Nah, orang-orang awam itu kan dalam ibadah masih begitu. Istilahnya transaksional lah. Mau melakukan sholat duha karena sholat duha ini mendatangkan rezeki misalnya. Mau melakukan sholat qobliyah subuh karena lebih utama dari dunia dan seisinya. Orang-orang yang sudah tahapannya sudah tinggi, udah nggak mempedulikan lagi iming-iming pahala maupun ancaman dosa. Karena yang dicari cuma ridhonya Allah saja. Pokoknya ibadah ya nyari ridhonya Allah. Al-jannatu hiya matlabu kulli insan. Surga itu adalah impian semua manusia. Wa hiya darul khulud allati la mauta ba'daha. Surga itu adalah tempat keabadian. Tidak ada kematian setelahnya. Jadi ya Masya Allah, membayangkan bagaimana kehidupan di akhirat itu ya. Kehidupan di akhirat itu adalah selama-lamanya. Makanya kita kalau merasa berat menjalankan ibadah di dunia ini, itu ya harus ingat bahwa masa yang singkat di dunia ini akan berdampak selama-lamanya di akhirat. Kita hidup paling lama berapa tahun? 60 tahun kalau sampai ya. Mungkin sampai 60 tahun, 70 tahun paling udah mati. Itu kalau nyampe tua. Tapi banyak yang mati dalam keadaan muda. Dalam masa yang
masa 60 tahun, 70 tahun itu kan sangat singkat sekali kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Kenapa? Di akhirat itu selama-lamanya. Sementara satu hari di akhirat itu bandingannya adalah 1000 tahun di dunia. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu satu hari di akhirat itu bagaikan 1000 tahun di dunia. Makanya kalau kita susah harus ibadah, paling lama kita ibadah itu berapa tahun? 40 tahun, 50 tahun, paling segitu. Tapi dampaknya kalau kita menjalankan ibadah dengan baik, dampaknya kita di surga selama-lamanya. Tapi kalau kita maksiat, maksiat yang sesaat ini dampaknya adalah neraka selama-lamanya. Nauzubillah. Jadi begitu harus kita ingat. Yalah, nggak apa-apa. Susah-susah sebentar, ibadah sebentar, eh, apa namanya, ibadah sebentar di dunia, dampaknya selama-lamanya. Nggak ada apa-apanya. Wa fiha minan na'imi ma la yatakhayyaluhu aqlun. Gitu. Di surga itu ada banyak kenikmatan yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Karena itu suatu saat Nabi pernah cerita tentang surga secara panjang lebar. Lalu kemudian dalam pungkasannya, dalam kesimpulan terakhirnya, surga itu sifatnya adalah fiha mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khotara ala qalbi bashar. Di dalam surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, dan tidak pernah terbesit dalam pikiran kita. Surga itu adalah suatu hal yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Nikmat yang sangat paripurna. Gitu. Kalau kita hanya diberi perumpamaan bahwa di surga itu eh, minumnya susu madu misalnya, tapi itu adalah hal-hal yang tidak pernah sama dengan yang ada di dunia. Makanya di dalam ayat Al-Quran juga dikatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Surga itu adalah ada hal-hal yang disembunyikan, yang tidak pernah kita ketahui. Di dalam hadis Nabi juga mengatakan surga itu ketika orang mukmin masuk surga nanti, di surga itu eh, dikatakan di surga itu innalakum antasihu falatas qaumu. Di surga itu kalian akan sehat terus, tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Wa innalakum antahyu falatamutu abada. Akan hidup terus, tidak pernah mati. Wa innalakum antashibbu falatahromu abadan. Di surga itu selamanya akan tetap muda, tidak pernah menua. Wa innalakum antan'amu falatab asu abadan. Di dalam surga itu isinya cuma nikmat, tidak ada kesusahan di dalamnya. Ini semua sifat yang berbeda dengan di dunia. Di dunia ini kita sehat, tapi sesekali pasti sakit. Di dunia ini kita hidup pada saat ini, tapi pasti akan mati. Semuanya pasti akan mati. Di dunia ini kita sekarang mengalami masa muda. Tapi masa muda ini tidak kekal. Suatu kali nanti juga pasti akan tua. Kita semua akan tua. Dan kita sekarang di dunia ini kita mendapatkan nikmat, tapi siklus kehidupan itu akan terus berjalan. Setiap kali ada nikmat, pasti akan disusul dengan kebahagiaan itu pasti akan disusul dengan kesusahan. Gak bisa, sudah sunatullah. Gak bisa senang terus dalam hidup tuh gak bisa. Pasti ada susah. Semua orang ditimpa begitu. Mau orang soleh, mau nabi, mau wali, mau orang biasa, ahli maksiat, semuanya mengalami itu. Itu sunnatullah. Yang semua makhluk itu mengalami. Bukan berarti ketika kita soleh kemudian kita tidak akan diuji. Tidak. Dan bahkan justru
justru ujian yang paling berat itu adalah ujian yang menimpa para nabi dan level di bawahnya. Ujiannya ulama itu lebih berat daripada ujiannya orang-orang awam seperti kita. Di siklus kehidupan tuh begitu. Makanya saya pernah lihat ada di dalam dunia pewayangan. Di wayang itu ada ceritanya. Petruk itu kalau kalau kenyang dia sedih, tapi kalau lapar dia senang. Sebenarnya ada filosofinya. Kenapa begitu? Karena Petruk itu berpikir kalau dia sekarang kenyang berarti sebentar lagi akan lapar. Dan ketika dia lapar akan datang kekenyangan. Itu sunatullah begitu. Hanya ya, hidup itu begitu. Ya. Hari ini senang, besok mungkin susah. Tapi susah pasti akan ada kesenangan. Makanya inna ma'al usri yusra. Makanya senang jangan berlebihan. Sedih juga jangan berlebihan. Ya, biasa saja. Siklus kehidupan begitu. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, tokoh besar, maupun orang yang tidak punya pengaruh apa-apa di masyarakat, sama saja mengalami itu. Cuma beda bentuk aja. Orang kaya itu juga pusing, mungkin mikirin hutang, ya, mikir harus gaji karyawan, mikir bagaimana menjaga hartanya jangan sampai berkurang. Sahamnya anjlok, susah, nggak bisa tidur. Orang miskin bisa ketemu kopi, rokok satu batang, udah seneng. Seakan-akan dunia ini sudah ada di dalam genggaman. Selesai nongkrong di pinggir rel kereta api sambil makan pisang goreng, udah kayaknya dunia ini udah selesai, udah paling enak. Orang kaya, orang miskin itu tidur di, ya saya sudah pernah alami tidur di lantai selama bertahun-tahun nggak pernah. Tapi kalau nemu karpet sudah senang sekali bisa tidur di atas karpet itu kebahagiaan yang luar biasa. Kalau bertamu atau pas lagi ada acara lah maulid, mungkin besok mau ada maulid, musolanya digelari karpet, malam itu rasanya sudah seperti di surga. Senangnya. Orang kaya mungkin kalau karpet aja dia nggak bisa tidur. Beda, beda bentuk aja. Tapi kan tetap senang, susah, bahagia, menderita, tempatnya di hati, tidak terikat dengan materi. Orang miskin tuh naik motor Beat aja sudah, kayaknya sudah senang banget ya. Orang kaya mungkin gak terus kurangan. Jadi eh, ya bahagia itu di hati, bukan di pada materi dan semua orang mengalami dapat jatahnya masing-masing. Lalu kemudian di surga ini kita akan mendapatkan semua yang kita inginkan. Bahkan di surga itu nikmat semakin hari semakin bertambah nikmat. Wafil jannati kullu syai'in thayyibun yatamannahul insan wa yuhibbu. Di surga ini akan ada semua hal yang baik yang diharapkan oleh manusia, yang disukai oleh manusia. Karena itu, karena ini pertanyaannya anak-anak tadi, ada mainan nggak di surga? Jawabannya juga ada mainan di sana. Walakinnaka satashghulu an hadhil al'ab bima hammin ukhra ajmal wa ahsanu bi ru'yatillahi ta'ala. Tapi nanti di surga itu akan ada hal yang membuat kita sibuk dari sekedar bermain-main. Karena ada hal yang lebih menarik, lebih nikmat, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Membaca tasbih dan seterusnya. Wa tana'um bi kulli anwa'in na'im, dan juga merasakan nikmat, segala nikmat yang tidak pernah kita saksikan di dunia. Karena itu jangan diukur nikmatnya surga ini dengan standar dunia. Fahris awalan an takuna min ahlil jannati wa ba'daha satajidu fiha ma tuhib. Karena itu yang penting adalah berusahalah kamu wahai anak yang bertanya ini dan kita semua agar supaya bisa menjadi penduduk surga, dan setelah itu kita akan menemukan apapun yang kita cari.
Pertanyaan berikutnya di halaman 10. Qalat li ummi la tal'ab ma'a sadiqikal masihi li annal mar'a ala dini qalilihi. Hal hadha sahih? Ini juga pertanyaan anak-anak. Ibu saya tuh bilang, jangan bergaul, jangan berteman dengan temannya yang Kristen. Karena seseorang itu akan bersama dengan kekasihnya, akan dikumpulkan bersama dengan kekasihnya. Dan seseorang itu akan mengikuti kekasihnya. Kalau berteman dekat dengan orang Kristen, nanti jadi Kristen malah. Ini benar apa enggak? Nah, itu anaknya dinasehatin oleh ibu seperti itu. Karena itu ditanyakan kepada ulama. Nah, jawaban beliau apa? Al-la'bu ma'a sadiqikal masihi la syai'a fihi wa huwa mubahun. Bermain, berkawan, berteman dengan temanmu yang Kristen tadi itu nggak ada masalah. Itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Kalau kana ikhtilafuddin wa sababul wahid di ummika ala hadhihi shadaqati fanaqishha. Karena itu kalau ibumu menghalangi kamu berteman dengan orang Kristen tadi itu hanya berdasarkan beda agama, maka mungkin kamu bisa meminta klarifikasi, meluruskan, nggak apa-apa, meluruskan. Eh, Ibu, sebenarnya kalau hanya beda agama nggak masalah. Berteman dengan orang yang beda agama itu adalah suatu hal yang mubah. Tapi ada catatan di sini. Amma idza kana la buka ma'a sadiqin laka bi ghaddin nazari an diyanatihi hatta law kana musliman sayaghdabu ummuka fa'alaika an tuti'aha. Tapi kalau ada hal lain, bahkan ketika ibumu melarang kamu bergaul dengan seorang anak, bahkan ketika anak itu muslim, tapi ibunya sudah memerintahkan begitu, maka harus ditaati. Kenapa? Birron bi ummika wa tuma'ninatan liqalbiha. Karena itu bagian dari birrul walidain dan juga untuk menenangkan hati seorang ibu. Bisa kenapa? Bahya taro mala tarohu anta. Karena ibu itu bisa, karena ibumu lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Misalnya, mungkin maksudnya itu adalah eh, karena ada dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Bahkan ketika temannya itu sesama sesama muslim misalnya, tapi nakal. Misalnya ibunya pesan, kamu jangan bergaul sama si A gitu. Karena si A ini bandel misalnya. Nanti kalau bergaul sama orang yang bandel akan ketularan. Karena berteman itu menular. Berteman itu menular. Kalian rasakan, orang berteman itu akan saling mempengaruhi. Makanya ya paling gampang itu dulu ada pepatah yang sejak kecil kita sudah dengar. Kalau kamu bergaul dengan orang pandai besi, orang yang bekerja di pandai, itu mungkin akan ikut ketularan bau, bau asap, polusi, ya. Mungkin kalau kitanya tidak bau, kita akan mencium baunya orang itu. Beda ketika sebaliknya, ketika kita bergaul dengan tukang apa minyak wangi, parfum, ya, itu mungkin kita bisa mendapatkan parfum itu sehingga tubuh kita ikut wangi, atau bahkan kita hanya atau bahkan meskipun itu sekedar mencium bau wanginya. Berteman itu sangat mempengaruhi. Eh, dan salah satu hal kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu salah satu hal yang mempengaruhi sukses gagalnya belajar itu bahkan tergantung kalian memilih teman. Kalian di pondok, di kampus ketemu teman yang males itu sudah tanda-tanda gagal. Kalian punya teman yang membuat kamu semangat, maka itu salah satu hal yang membuat kamu berhasil. Teman itu sangat mempengaruhi. Makanya pesannya ulama mengatakan la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadullu ala Allahi maqaluhu. Jangan pernah bergaul, berteman dengan orang
Ya, kayak ini bukan karena pengaruh agama kalau ini. Memang betul-betul orientasinya adalah kemaslahatan. Jangan bergaul dengan seseorang yang tingkahnya, perilakunya tidak membuat kamu semangat. Dan jangan bergaul dengan orang yang perkataannya tidak membuat kamu menjadi benar. Paham nggak? Kita bergaul dengan orang yang lebih baik daripada kita. Tujuannya apa? Supaya kita ketularan baik. Niru. Mungkin akan bisa kita tiru perilakunya atau kita bisa mendapatkan faedah dari nasihat-nasihat. Sebaliknya kita bergaul dengan orang yang malas, ya akan ikut. Karena standar jadi standar. Misalnya bergaul sama orang yang tidurnya selalu kesiangan. Tidurnya selalu bangunnya jam 9. Kita bangun jam 8 itu merasa kita sudah baik. Setidaknya saya lebih baik. Sudah bangun lebih dulu, 1 jam lebih dulu daripada si teman saya ini yang bangunnya jam 9. Padahal bangun jam 8 itu jelek sekali gitu. Umum nih, mahasiswa santri itu senang bangunnya siang-siang. Di mana-mana dan kalau saya lihat karena mungkin malam pada begadang dan itu jelas nggak baik secara agama maupun secara medis. Tidur itu awal. Kalau sudah jam 9, jam 10, ya istirahat. Sehingga sebelum subuh sudah bisa bangun. Nah, jadi teman itu menjadi standar kita dalam hidup. Kalau temannya standarnya tinggi, itu standar kita akan lebih tinggi. Sebaliknya temannya malas, udahlah. Temannya nggak pernah kuliah, seminggu kuliah cuma 1 hari. Kamu kuliah 2 hari, akhirnya merasa lebih baik. Saya masih untung 2 hari kuliah. Padahal kuliah 2 hari itu sudah sangat buruk, karena kuliah mestinya setiap hari, 5 hari misalnya, satu minggu. Ini penting. Jadi kalau ibunya tadi menasehati nggak boleh bergaul dengan non-muslim, ya kamu harus sampaikan bahwa nggak ada masalah bergaul dengan orang agama apapun. Tapi kalau ibunya punya pertimbangan yang lain, nah itu harus diikuti ya, untuk kemaslahatanmu. Meskipun itu yang dihindari itu adalah sesama muslim, tapi misalnya ibunya melihat ada hal yang negatif yang bisa ditularkan ketika bergaul kepada dengan anak tersebut. Nah, itu bagian dari birrul walidain. Karena apa namanya? Pada dasarnya wasodaqatu minal umuril mubahati. Pertemanan itu adalah satu hal yang mubah. Kita berteman dengan siapapun itu pada dasarnya boleh. Bahkan berteman dengan setan aja sebenarnya boleh. Boleh-boleh saja. Berteman loh. Berteman bukan bukan mengikuti ya. Berteman aja. Kalau orang politik malah bilang begini, kalau sudah pemilu itu setan aja harus dijadikan teman karena punya suara. Kalau politisi kan begitu. Ya pergaulan pada dasarnya boleh saja bergaul dengan siapapun. Dengan orang ahli maksiat sekalipun, apalagi kalau ada potensi untuk melaksanakan dakwah. Gitu. Banyak dai-dai ada dai-dai pendakwah yang bahkan lebih senang bergaul dengan orang-orang ahli maksiat. Bisa mendakwahi. Da, dulu ada Kiai Hamim Jazuli misalnya, orang Kediri. Ya, dakwahnya itu ke diskotik, ya, datangin PSK. Dalam kondisi seperti itu baik. Saya dulu di Syria itu apa namanya punya mengikuti pengajian dengan salah seorang ulama dan kebetulan di ini tapi dulu saya udah nggak ngalami di dekat masjid ini ada tempat orang minum, tempat orang judi mungkin di situ. Dan ulama ini itu biasa bertetangga dan bahkan pernah mendatangi tempat tersebut, tempat minum ini, orang-orang kaget, ulama datang ke tempat ini. Ulama itu mengatakan apa? Saya datang ke sini ingin membangun hubungan tetangga yang baik. Karena saya ini biasanya kegiatannya di sebelah ini di masjid dan kamu kan biasa minum-minum judi di sini, kita bertetangga dengan baik. Dan
Dan saya minta maaf kalau pengajian-pengajian saya ini mengganggu kegiatan di sini. Ulama itu ulama-ulama ini gak pernah merasa dirinya lebih baik. Yang itu. Dulu di Jakarta ini ada, belum lama lah kita mengalami sebenarnya namanya Habib Munzir Musawa. Habib Munzir Musawa dulu itu pengajian apapun diganggu sampai sesuatu. Habib Munzir Musawa, Habib Munzir Musawa pendekatannya beda. Beliau datangi preman-preman itu, kemudian dicium tangannya satu-satu. Dicium tangannya satu-satu. Ya, preman juga manusia. Ketika dibaikin, hatinya bisa tersentuh, luluh, dan kemudian ikut pengajian. Berbalik. Beda kalau kita belum apa-apa merasa lebih suci. Ah, ini preman ini. Jauh ini, diludahin aja ini. Ya, nggak pernah dapat hidayah. Gitu. Nah, gitu ya. Ada kan ulama-ulama yang dakwahnya ke komunitas-komunitas anak pang sampai mereka mau ikut ngaji, ya, dan seterusnya. Nah, kadang yang begini-begini kemudian orang-orang yang gampang merasa suci itu kan biasanya orang-orang salafi. Makanya baru sedikit-sedikit masa dakwah kok ada musiknya loh. Itu sebagai sarana awal. Pendekatannya harus menggunakan figur dakwah. Kita memperlakukan anak kecil sama orang dewasa itu beda. Memperlakukan orang awam dan santri itu juga beda. Orang yang sudah pesantren begini ya nggak boleh diajak untuk main gitar dan seterusnya, ya kan? Tapi orang-orang yang awam yang belum mengenal apapun tentang agama tentu pendekatannya beda. Islam itu dalam dakwahnya menggunakan metode tadarruj bertahap. Gitu. Makanya dulu ada dakwah menggunakan wayang dan seterusnya. Ini sebagai sarana dakwah. Sementara sekarang tokoh salafi kayak Khalid Basalamah mengatakan wayang itu haram. Gitu. Padahal wayang dulu menjadi sarana yang bermanfaat untuk dakwah. Gitu. Jadi figur dakwah ini bermacam-macam. Gitu. Ada yang ya dulu orang mengharamkan khamr aja nggak langsung kan. Ya udah kamu boleh minum khamr tapi apa namanya kalau mau sholat jangan minum dulu. Akhirnya minumnya setelah sholat isya. Tadinya minum seharian minum, sekarang dikurangi minumnya cuma habis. Apakah itu berarti minum khamrnya boleh? Sebenarnya nggak boleh. Tapi karena butuh tahapan itu, makanya ya udah mengurangi dulu, dikurangi. Dulu ulama-ulama dulu ada yang dakwah, misalnya ya udah kamu mau maksiat nggak apa-apa, mau maksiat apapun silahkan, tapi jangan tinggalkan sholat. Tahapannya begitu. Apakah ulamanya menghalalkan maksiat? Nggak begitu. Ini figur dakwah ini menyatakan perlunya tahapan. Karena kalau langsung dilarang secara total, ya nggak bisa. Saya pernah cerita mungkin ya, dosen saya ini dulu pernah ada yang dakwah ke Jerman di Eropa. Dan kemudian pernah satu kali mengalami kasus ketika ada seorang perempuan itu masuk Islam, iman syahadat. Secara aturan fikih yang formal, ketika seorang perempuan masuk Islam, maka hukum nikahnya itu rusak, fasakh dengan suaminya yang non-muslim. Jadi tapi orang-orang ini mengatakan begini, saya itu masuk Islam mencari ketenangan, mencari solusi kehidupan. Lah kalau baru masuk Islam saya sudah disuruh meninggalkan suami saya, ini problem. Ya lebih baik saya nggak Islam. Makanya itu butuh tahapan. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting iman dulu. Satu apa namanya perbuatan yang paling utama kan iman. Yang paling modal utama itu kan iman. Selama ada iman mau maksiat apapun ya pada akhirnya akan surga kan gitu. Secara teori. Gitu. Jadi ketika seseorang dijali dengan hukum tertentu dan membuat orang kehilangan imannya, maka hukum itu mending yang dipending. Yang penting imannya masih tetap langgeng.
Ya, gitu. Jadi pertemanan itu boleh. Walakin nabirul walidaini fardhotun alaika. Tetapi berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban untukmu. Gitu. Yang terakhir, mata kalbi hal sa'arahu fil jannah. Anjing saya ini mati. Apakah akan saya apakah akan saya bisa apakah saya akan bisa melihatnya lagi nanti di surga? Nah, ini pertanyaannya anak kecil memang ya. Dan kalian yang nggak pernah memelihara hewan nggak bisa merasakan kehilangan yang seperti ini. Orang yang penyayang hewan itu kalau hewannya mati, peliharaannya mati, itu seperti kehilangan keluarganya. Pernah nggak ada yang tahu temannya yang begitu? Saya ada punya teman melihara kucing banyak sekali. Dan ketika pernah salah satu kucing yang meninggal itu dia kayak berduka kehilangan bapaknya atau ibunya. Benar-benar apa namanya seperti keluarga, sedih, galau dan seterusnya. Hanya ini anak kecil ini tanya, anjingnya mati, bisa nggak ketemu lagi di surga? Kalau kalau pertanyaannya disampaikan kepada orang FPI misalnya, wah mungkin udah dikebukin, kamu melihara anjing, najis, malaikat nggak bakal masuk dan seterusnya. Karena FPI, tapi ini kan untung tanyanya ke ulama yang punya ilmu. Makanya jawabannya begini. Eh, Kenapa nggak langsung dimarah? Kenapa nggak dimarahin? Ya karena memang apa namanya ya karena memang nggak patut untuk marah. Dan sebenarnya begini, masalah anjing ini kan anjing itu najis menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Tapi mazhab Maliki dan Hanafi itu mengatakan anjing itu tidak najis. Makanya kalian kalau ke negara yang mazhabnya Hanafi, misalnya ke Turki, di Turki itu orang biasa, orang pakai jilbab tapi bawa anjing. Karena menurut mazhab Hanafi nggak najis. Gitu. Nah, kadang-kadang ada yang pikirannya sempit. Udah pokoknya ikut Al-Quran hadis, nggak ikut pendapat-pendapat ulama. Dan masalahnya Nabi itu cuma mengatakan begini, Ida walagol kalbu ina ahadikum. Ini Nabi itu cuma mengatakan, ketika wadahmu itu dijilat oleh anjing, maka basuhlah 7 kali. Imam Syafi'i memahami hadis ini dengan mengatakan kalau jilatannya saja harus dibasuh 7 kali, apalagi badannya, gitu kan? Jilatannya aja harus dibasuh 7 kali, apalagi badannya. Berarti anjing ini najis. Itu ijtihadnya Imam Syafi'i. Pemahamannya Imam Syafi'i begitu. Tapi pemahamannya Imam apa namanya Abu Hanifah, Imam anak mazhab Hanafi itu mengatakan ya pokoknya perintahnya Nabi itu yang dijilat, yang disucikan, ya itu aja yang perlu disucikan. Sementara mazhab Malik mengatakan anjing ini tidak najis. Bahkan ada yang menghalalkan anjing. Jadi jangan heran kalau ada orang makan daging anjing. Memang ada yang menghalalkan. Nah, jadi dalam memahami agama ini kita nggak boleh sempit. Gitu. Masing-masing itu merujuknya berdasarkan Al-Quran hadis. Semuanya juga merujuk ke Al-Quran hadis. Cuma cara pemahamannya yang berbeda. Jadi jangan selalu kalau pemahamannya beda dengan kita langsung mengatakan nggak sesuai Al-Quran hadis. Nggak begitu. Kita mengikuti ulama itu juga mengikuti pada dasarnya, pada hakikatnya mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis eh, berdasarkan pemahamannya ulama, bukan pemahaman kita sendiri. Itu contohnya istihadnya. Masing-masing ulama ini semuanya mengikuti Al-Quran hadis, cuman cara pemahamannya yang beda. Sama seperti sentuhan dengan perempuan itu batal nggak wudhunya? Ada yang mengatakan batal, ada yang nggak mengatakan, ada yang mengatakan tidak batal. Oh, yang mengatakan tidak batal ini nggak ikut Al-Quran, nggak begitu. Karena pemahaman terhadap kata-kata masu, masu, mas al-mas ya. Mas itu ulama seperti Imam Syafi'i memahami mas itu sentuhan.
Makanya bersentuhan laki-laki perempuan ajnabi itu membatalkan wudhu. Sementara mazhab lain memahami kata al-masudu jima, sehingga selama tidak jima wudhunya tidak batal. Ya, jangan pikirannya jangan sempit, setiap yang berbeda kaget, sesat, nggak ikut Al-Quran hadis, nggak begitu. Semua dasarnya Al-Quran hadis, cuman beda dalam hal pemahaman. Al-Quran hadisnya mesti benar, pemahamannya tidak mesti benar. Mana yang benar itu terserah Allah nanti. Kan manijtahada fa asaba falahu ajroni. Yang benar nanti di akhirat mendapatkan 2 pahala. Yang keliru mendapatkan 1 pahala. Bukan waktunya kita hari ini untuk menghakimi. Penghakiman tuh nanti ada di akhirat. Mana yang benar, mana yang tidak. Di dunia gimana? Ya kita saling menghormati. Seperti itu. Nah, makanya ketika ada yang tanya, ini ulam apa nggak dimarahin, karena mungkin dia ikut melihara anjing, dia ikut mazhab Hanafi, melihara anjing dia mungkin ikut mazhab Maliki. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun memelihara anjing boleh, cuma terbatas. Misalnya untuk berburu, boleh memelihara anjing untuk berburu. Untuk kepentingan apa namanya keamanan, boleh. Untuk kepentingan anjing pelacak misalnya, boleh. Dulu Nabi Ibrahim itu nabi yang dikenal memelihara anjing yang sangat banyak. Satu riwayat mengatakan Nabi Ibrahim itu anjingnya sampai 1000. Dan Nabi itu dalam satu riwayat, cucunya Nabi itu bermain anjing di rumahnya Nabi. Hasan Husain ini waktu kan namanya anak kecil, itu juga main sama anjing. Ya, kita nggak usah ikut-ikutan melihara anjing maksudnya. Tapi kalau ada orang melihara anjing juga kita nggak langsung menyalahkan. Saya nggak menyarankan ya, sebisa mungkin kita ini nggak usah melihara anjing lagi. Nggak penting juga. Dan nanti dampaknya ke masyarakat. Misalnya ada si Taufik, misalnya melihara anjing di satu kampung. Sementara di kampung itu yang namanya Taufik banyak. Akhirnya supaya gampang dikenali gimana? Taufik yang mana? Taufik anjing. Nah, itu dampak negatif dari memelihara anjing. Jadi sebisa mungkin nggak usah. Tapi kalau ada yang melihara ya kita nggak usah anti. Gitu. Jadi beliau menjawab bahwa di surga itu akan ada setiap hal yang baik dan setiap hal yang dicintai oleh manusia. Tapi hal yang buruk nggak ada di surga. Seperti itu. Dan nanti di surga itu Allah akan mengganti, kalau kita menyukai hal yang buruk di dunia, di surga nanti Allah akan menggantinya dengan hal yang baik. Karena di surga itu isinya yang baik-baik. Dengan kata lain, beliau sebenarnya di sini ingin mengatakan, ya nanti di akhirat ada gantinya. Gitu. Bukan anjing itu, tapi ada gantinya yang lebih baik daripada anjing yang di dunia itu. Tapi kan ada riwayat yang mengatakan bahwa ada anjing yang masuk surga. Siapa? Kitmir. Nah, Kitmir. Kitmir itu siapa? Anjingnya Ashabul Kahfi. Karena saking setianya anjing itu menemani orang-orang soleh yang ada di Ashabul Kahfi. Itu saja saya kira apa namanya malam hari ini ya. Jadi ini pertanyaannya anak-anak ini lucu-lucu sebetulnya di dalam kitab ini terkesan tidak penting dan seterusnya, tetapi terkesan remeh ya. Tetapi kalau kita baca jawaban-jawabannya banyak hal yang kita sendiri tidak tahu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Dan banyak yang bermanfaat saya kira dari jawaban-jawaban yang ada itu. Bagaimana berteman dengan non-muslim, dan kemudian apa namanya pertanyaan-pertanyaan tentang akidah lain ya, misalnya gitu. Itu saja saya apa namanya. Nah, ini masih masuk ke dalam tema-tema yang lebih dekat ke dalam persoalan akidah ya, tentang
Allah ada di mana, siapa yang menciptakan Allah, surga seperti apa. Ini kan semuanya adalah hal yang gaib, yang kita tidak pernah melihat, tapi kita imani bahwa itu semua ada karena kita beriman. Itu saja saya kira. Ada yang mau disampaikan? Terkait apa? Surga. Surga. Pertama saya ini kan surga itu kan beberapa tingkatan gitu. Dan pertanyaannya ada sebuah kaul mengatakan orang yang melihat Allah itu yaitu mereka yang berada di surga yang paling tinggi. Nah, apakah yang mereka yang paling bawah ini lihat Allah? Itu yang pertama. Kedua, apakah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj itu, apakah beliau apa namanya apa ketika bernegosiasi dengan Allah, apakah itu Rasulullah itu pergi surga atau hanya di langit? Ya, udah. Baik. Nah, nanti ada pertanyaan soal surga itu melihat Allah atau tidak ya. Eh, Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa di akhirat itu seorang yang masuk surga akan melihat Allah. Itu karena eh, berdasarkan ayat Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajahnya orang mukmin di hari kiamat itu nadhirah, itu bercahaya, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya. Orang-orang mukmin ini melihat. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa di akhirat itu orang-orang mukmin akan melihat Allah. Seperti itu. Prakteknya seperti apa? Di dalam hadis itu dikatakan itu seperti orang melihat bulan. Itu. Yang ada di Amerika bisa melihat bulan yang sama. Jadi di surga dengan tingkatan-tingkatannya itu masing-masing bisa melihat. Nah, yang di Filipina bisa lihat, yang di Malaysia, yang di Indonesia bisa lihat bulan yang sama, hanya di tempat yang berbeda. Apakah yang surganya rendah bisa lihat Allah? Jawabannya bisa melihat Allah. Dan itu dikatakan nikmat tertinggi di akhirat nanti itu adalah melihat Allah. Dibanding nikmat-nikmat material yang lain. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi soal Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu mayoritas ulama mengatakan Isra Mi'rajnya Nabi itu dilakukan ruhan wa jasadan, ruh dan jasad. Karena ada yang berpendapat yang agak nyeleneh dengan mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu hanya uh, seperti imajinasinya Nabi lah, atau bahkan ada yang mengatakan rohnya saja, jasadnya tidak. Tidak mungkin diteliti begini nggak mungkin gitu. Nah, tetapi ulama itu mayoritas mengatakan Nabi itu Isra Mi'raj itu ruhan wa jasadan. Itu ada beberapa kitab yang bahkan menulis secara khusus tentang penjelasan Isra Mi'raj ini. Dan apakah Nabi bertemu langsung dengan Allah? Ya, ulama mengatakan ini kan suatu hal-hal yang gaib sebetulnya. Ulama menganalisis kan berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Dan apa namanya, ulama menyimpulkan bahwa memang betul Allah, Nabi ini bertemu secara langsung, bukan dalam mimpi atau dan seterusnya, bertemu secara langsung. Dan mungkin
Apakah Allah bertempat? Tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Hanya saja Nabi melihatnya di tempat itu. Maksudnya nabinya yang bertempat, Allahnya tidak bertempat. Seperti itu. Dan sebenarnya kita nggak berpikir terlalu mendalam seperti dalam pertemuan yang lalu. Abdullah bin Abbas itu sudah mengatakan bahwa tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Kita ini diperintahkan untuk me, apa namanya me- berangan-angan, bertafakur, tadabbur tentang alam. Bagaimana alam ini bisa ada? Bagaimana alam ini bisa berjalan sedemikian teratur? Bagaimana keajaiban penciptaan? Ya, kita dalam di sekitar kita ini semuanya adalah keajaiban penciptaan. Ya, bagaimana mungkin ya, ada barang organ kita seperti jantung yang dari mulai kita lahir, jantung ini tidak pernah berhenti bekerja. Padahal mesin aja harus ada jedanya. Mesin motor dipakai 3 hari tanpa berhenti, ya, jebol, nggak mungkin bisa dipakai lagi. Gitu ya, misalnya. Lalu kemudian bagaimana otak kita dengan miliaran jaringan saraf kok bisa berfungsi gitu. Bahkan kita lihat nyamuk sekecil itu, dan nyamuk itu sudah sekecil begitu masih ada organnya di dalamnya, masih punya tangan, masih punya kaki, masih punya apa namanya iya masih punya jantung di dalamnya. Nah, dan seterusnya. Bagaimana bisa tercipta makhluk-makhluk yang seperti ini? Jadi itu semuanya adalah keajaiban penciptaan, dan pasti ada penciptanya yang maha kuasa. Karena itu ketika seseorang sudah mencapai level atau taraf yang disebut wahdatus syuhud, ya, kita mungkin pernah dengar istilah wahdatul wujud, Siti Jenar atau dan lain-lain, Ibnu Arabi. Tapi ada istilah yang lebih pas, itu wahdatus syuhud. Wahdatus syuhud itu adalah ketika kita melihat apapun yang ada di dunia ini dan kita ingat Allah. Ketika kita melihat makhluk, kita ingat penciptanya. Ketika kita melihat ciptaan, kita ingat penciptanya. Itu adalah level wahdatus syuhud. Karena di dalam setiap penciptaan ini semuanya ada keajaiban di dalamnya. Ya, kita mungkin bisa bacalah beberapa buku-buku tafsir atau hadis, buku-buku sains yang mengaitkan pembahasan itu dengan referensi-referensi keislaman. Ada buku itu sebenarnya penting banget kita baca. Ya, tema yang penting banget salah satunya adalah I'jazul Quran namanya. I'jazul Quran. Kalau kita baca I'jazul Quran itu kita akan menemukan bahwa semua ayat di dalam Al-Quran itu ternyata mengandung makna yang rahasia. Itu rahasia yang baru bisa diungkap oleh manusia. Misalnya Al-Quran menerangkan tentang bahwa bumi dan bulan itu dulunya adalah satu. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan. Dulunya satu. Fafataknahuma, kemudian dipisah. Dan ilmu pengetahuan membuktikan bahwa dulu bumi dan bulan itu dulunya adalah satu. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan di dasar laut itu ada api. Dan ilmuwan belakangan sudah bisa membuktikan bahwa ternyata di dalam lautan itu ada gunung berapi yang Anda akan pernah lihat nggak penyelam yang ngorek-ngorek tanah kemudian keluar apinya. Gitu ya. Dan ternyata di Sulteng ada itu Tanjung Api-api. Di mana tuh? Di Tojo Una-Una. Orang masak telur, dikorek pasir, di dalam isinya api.
Dan banyak ayat-ayat yang lain yang misalnya jelaskan tentang bagaimana bisa laut yang warnanya airnya warnanya hijau dan warnanya biru tidak tercampur. Pernah nggak lihat itu di laut? Iya. Ya. Itu kalau nggak ada penciptanya tidak mungkin dunia ini bisa seteratur itu. Jadi keajaiban penciptaan tuh nggak hanya kita lihat tomat terus tomatnya tulisan Allah, nggak. Bukan cuma itu. Semua yang ada itu editan, ya, editan. Kalau cuma begitu ya terlalu remeh. Kalau cuma bikin kayak gitu. Eh, semua yang ada di dunia ini yang kita lihat, semua yang ada di alam semesta ini semuanya mengandung keajaiban penciptaan. Itu saja saya kira ya. Eh, ini pembahasan-pembahasan awal terkait dengan akidah. Banyak hal yang gaib yang kita tidak pernah lihat tapi kita imani. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.